Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Dan juga tetap semangat ya belajarnya. Bertemu kembali dengan saya sendiri yaitu Pak Karim untuk pembelajaran hari ini. Tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Sekian saja pembukaan dari Bapak. Semoga kalian dapat menikmati videonya. Let's check it out. Pada pembelajaran tematik kali ini, tema yang akan kita pelajari yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, indahnya keragaman di negeriku. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Catherine Melanie Indris yang telah membantu sekali dalam pembuatan video pembelajaran kali ini. Oke, kita lanjut. Hello dear students. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. We are in this together, so let's respect and support each other. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan macam-macam aktivitas ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi yang lainnya loh. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Indonesia kaya akan barang pertambangan. Barang tambang bisa kita dapat jika kita mengeruk perut bumi sangat dalam. Salah satu barang tambangnya yaitu antara lain minyak. Minyak di sini bukan seperti minyak goreng atau minyak yang ada di dapur, tetapi minyak bumi. Minyak bumi jika kita olah bisa menjadi bensin, aspal, dan yang lainnya. Kemudian ada barang tambang selain minyak adalah gas. Minyak dan gas disatukan menjadi migas. Minyak dan gas. Selain minyak dan gas, terdapat juga barang tambang non-migas, antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, pasir besi, dan bauksit. Batu bara sangatlah penting di Indonesia. Jangan kaget loh, karena listrik di rumah kita, lampu-lampu, kipas, TV, kulkas, itu berasal dari batu bara. Potensi barang tambang hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Maksud tidak bisa diperbaharui yaitu keadaannya terbatas. Jadi barangnya tidak bisa diperbanyak, hanya tersedia begitu saja. Jadi barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Kemudian yang kedua ada aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, yaitu industri motor, mobil, konveksi yaitu kain, elektronik seperti kulkas, TV, ada pun sepatu dan sandal, ada ban, ada pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Seperti pabrik sepatu itu sebelum menjadi sepatu bahan utamanya yaitu karet. Karet itu adalah sebuah nama pohon. Nah, di pohon tersebut kita mengambil getah pohon karet tersebut. Jika sudah terkumpul banyak, maka akan menjadi bahan mentah karet. Bahan mentah karet itu bisa
menjadi sepatu, bisa menjadi ban, bisa juga menjadi sandal. Jadi karet itu nama pohon ya, bukan nama benda. Sedangkan benda yang dihasilkan disebut getah karet. Oke, next. Kemudian yang ketiga, aktivitas ekonomi di perdagangan. Potensi alam Indonesia tiap daerah berbeda-beda. Ada yang kaya akan potensi alam, ada pula yang kurang potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Contohnya yaitu di pasar. Di pasar banyak sekali barang-barang dagangan seperti ikan, buah-buahan, daging, sayur-sayuran. Kita bisa menemukan jenis-jenis barang karena adanya pasar. Coba bayangkan, jika kita adalah orang gunung dan kita mau makan ikan asin, maka kita harus ke laut dahulu. Itu kan memakan waktu dan sangat jauh. Sedangkan di pasar kita bisa menemukan apapun seperti ikan. Jadi pasar kita bisa dipertemukan yang dari laut ke pasar, yang dari gunung ke pasar, yang dari kebun ke pasar. Sehingga di pasar itu menjadi titik temu. Oke, next. Kemudian yang keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi, hukum, perwisata, dan jasa lainnya. Berkembang aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Jasa itu bukan seperti menjual barang. Contohnya yaitu bank. Misalnya kita mempunyai banyak uang dan kita ingin menabungnya supaya kelak nanti bisa dipakai kembali. Kita harus menyimpannya di tempat yang aman. Tempat menyimpan yang aman yaitu di bank. Maka bank telah berjasa karena telah menyimpan uang kita. Jadi bank itu jasanya ialah membantu menyimpan uang kita. Jasa bank itu membantu menyimpan. Kemudian ada jasa kurir. Jasa kurir yaitu membantu mengirim barang-barang atau apapun itu. Jasa laundry yaitu membantu mencuci pakaian kita. Dan juga jasa pendidikan yaitu seperti guru itu memberikan jasa kepada kalian. Jasanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi, sikap menghargai terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi terhadap umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti di bawah berikut ini. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang pertama ini sangat jelas ya, anak-anak.
karena agama manapun tidak mengajarkan yaitu menghina agama lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Tentu ini harus ditegakkan karena agama itu adalah keyakinan, dan keyakinan adalah sukarela, tidak bisa dipaksakan. Oleh itu, memaksakan agama kepada orang lain adalah tidak dibenarkan. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Kita harus menghormati agama orang lain jika kita ingin dihormati oleh orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Yang keempat, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Yang kelima, saling menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Yang keenam, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Kemudian, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa lain. Ciri khusus bangsa didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun, tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku dan ras bangsa lain. Tuhan saja memandang kita itu sama. Jika kita memandang orang lain itu berbeda, orang itu tidak sama dengan kita, maka kita sama saja dengan melawan kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, yang diwariskan oleh nenek moyang kita di zaman dahulu kala. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya di Indonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, kemudian mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, seperti orang Baduy, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Kemudian yang terakhir, melestarikan akan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Tujuan dari poin-poin ini ialah kita harus mengeksplor atau mencari kebudayaan Indonesia ini. Kebudayaan di Indonesia ini sangatlah menarik, tetapi karena tidak sering terekspos, jarang di TV, dan hanya sedikit sekali, sehingga kita tidak mengetahuinya. Jadi kita harus mencari kebudayaan Indonesia yang kita belum ketahui, karena kebudayaan itu sangat berharga. Kemudian kita pelajari kebudayaan tersebut. Sesudah dipelajari, maka kita bisa menikmati kebudayaan tersebut, karena kebudayaan itu lebih berharga daripada Freeport, camkan itu. Kemudian toleransi yang terakhir yaitu toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Gender di sini maksudnya yaitu antara laki-laki dan perempuan. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki, perempuan dalam masyarakat sejajar.
Laki-laki perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Kenapa kita harus saling toleransi antara gender? Karena pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, yaitu pada zaman penjajahan, pada zaman kerajaan, perempuan itu selalu ditindas dan selalu dinomorduakan karena tidak sesuai dengan citra manusia. Manusia adalah makhluk terhormat. Laki-laki terhormat, perempuan juga terhormat. Maka kita tidak bisa membedakan laki-laki di atas, perempuan di bawah. Semua sama saja, setara. Tidak ada 1-2 atau 2-1. Kalau kamu tidak menghormati satu sama lain, berarti kamu bukan manusia. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.